Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari selamat. kelompok 9 ingin mempresentasikan progres kami, yaitu penerapan algoritma random forest regression untuk forecasting harga Bitcoin berbasis data historis menggunakan Google Cloud Platform. Perkenalkan, ini anggota kami, saya Ahmad Fadil Fatoni dengan NIM L200230178. Saya Kevin Putra Pratama dengan NIM L200230179. Saya Muhammad dengan NIM L223 0198. Saya Iqbal Faruk Rahman dengan NIM L200230201. Saya Dimataran Pramudia dengan NIM L202-30221. Pertama-tama saya menjelaskan latar belakang. Bitcoin telah berkembang menjadi aset digital global yang semakin diperhitungkan dalam investasi modern. Namun, karakteristik utamanya adalah volatilitas harga yang sangat tinggi, di mana perubahan nilai dapat terjadi dalam waktu singkat dan sulit diprediksi secara intuitif. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan forecasting harga Bitcoin sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Bagi investor, forecasting membantu pengelola risiko menentukan strategi masuk yang lebih tepat serta menghindari keputusan emosional seperti FOMO. Bagi trader, prediksi harga jangka pendek berperan penting dalam menentukan timing transaksi, mengonfirmasi sinyal teknikal, dan mengoptimalkan rasio risiko dan keuntungan. Selain itu, bagi perusahaan dan analis keuangan, forecasting Bitcoin menjadi dasar dalam perencanaan keuangan, penilaian nilai aset, serta pengembangan produk keuangan berbasis kripto. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi analitik dan machine learning menjadi solusi relevan untuk memahami dinamika harga Bitcoin secara lebih objektif dan berbasis data. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada bagian rumusan masalah. Bagaimana sih pergerakan harga Bitcoin terjadi? Apakah harganya benar-benar acak atau memiliki pola yang bisa dipelajari? Yang kedua, apa faktor utama yang memengaruhi harga Bitcoin? Seberapa besar peran pergerakan harga harian dan volume transaksi? Yang terakhir, bisakah teknologi membantu prediksi harga Bitcoin? Seberapa efektif penggunaan machine learning random forest untuk membaca arah pasar? Selanjutnya, ke tujuan forecasting. Jadi pada tujuan forecasting ini, analisis forecasting harga Bitcoin adalah mengolah data historis menjadi informasi yang bernilai guna, mengurangi ketidakpastian pasar yang bersifat volatil. Melalui estimasi harga dan identifikasi arah tren, hasil analisis ini diharapkan dapat membantu investor memahami potensi pergerakan pasar secara lebih objektif, serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang rasional dan berbasis data, bukan semata-mata spekulasi atau emosi. Selanjutnya yaitu data yang digunakan. Penelitian ini memanfaatkan data harga OHLC dan volume transaksi untuk menggambarkan pergerakan harga serta kekuatan tren pasar. Data historis diambil dari Yahoo Finance dengan menggunakan metode scraping. Adapun interval yang digunakan adalah data historis periode 2020 sampai dengan 2025 serta data real time agar model random forest mampu belajar dari kondisi pasar yang fluktuatif hingga relatif stabil. Selanjutnya, forecasting method. Metode forecasting dalam penelitian ini menggunakan algoritma random forest regression yang diimplementasikan pada Google Cloud Platform melalui pipeline otomatis. Proses dimulai dengan pengambilan data historis harga Bitcoin dari Yahoo Finance API menggunakan Cloud Function yang dijadwalkan oleh Cloud Scheduler. Kemudian data mentah disimpan di BigQuery sebagai basis data historis. Selanjutnya, data diproses melalui tahapan ETL untuk pembersihan dan pemilihan fitur utama seperti OLC dan volume. Dataset bersih ini digunakan untuk melatih model random forest regression yang mampu menangkap pola non-linear dan hubungan kompleks pada data harga Bitcoin. Kemudian, harga prediksi disimpan kembali di BigQuery dan divisualisasikan melalui Looker Studio sehingga proses forecasting berjalan otomatis, terukur, dan mendukung analisa serta pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya adalah proses forecasting atau pipeline. Di sini, langkah pertama adalah kita menyiapkan input atau API dari website Yahoo Finance. Kemudian dilanjutkan fetching API di dalam Google Cloud Platform. Kita menggunakan fitur Cloud Function. Di dalam Cloud Function sini adalah ada isi pada Python yang fungsinya scraping data menggunakan API Yahoo Finance tadi. Kemudian data yang di scraping di API di Cloud Function sini disimpan ke dalam dataset atau data store BigQuery dengan nama tabel BTC History atau data mentah. Kemudian data mentah di sini akan diolah di dalam query SQL menggunakan BigQuery SQL, yaitu proses extract, transform, dan load untuk proses cleaning data. Setelah data di cleaning, kemudian data disimpan ke dalam tabel view BTC Planet atau dataset baru, di tabel baru, ini untuk menyimpan data yang sudah di cleaning tadi. Dari data yang sudah di cleaning kemudian akan digunakan oleh fungsi train random forest regression model. Di sini isinya adalah kode Python untuk nge-training data. Data yang di training adalah hasil dari
tabel yang sudah di-cleaning. Jadi setelah fungsi di atas ini ada dua, Fetch API sama Train Random Forest Model. Keduanya dijadwalkan ke dalam cloud scheduler. Dalam cloud scheduler ini akan dijalankan otomatis selama 1 kali dalam 24 jam. Kemudian dalam fungsi Random Forest, di sini setelah di training, data akan disimpan ke dalam dataset baru atau tabel baru yang disimpan dalam BigQuery. Untuk nama tabelnya adalah BTC Prediction Result RF atau hasil prediksi Bitcoin menggunakan Random Forest. Kemudian setelah itu data bisa divisualisasikan atau diambil oleh Locus Studio untuk menampilkan visual prediksi harga Bitcoin. Selanjutnya, langkah pertama dalam pipeline kita adalah scraping data historical Bitcoin menggunakan kode Python. Di sini kode Python diimplementasikan dalam Cloud Function dari Google Cloud. Kemudian data ketika kode sudah diimplementasikan, di-upload atau di-deploy, dan bisa dijadwalkan secara otomatis. Di sini adalah gambar yang sudah atau dokumentasi yang sudah kita buat menampilkan hasil yang berhasil dan tidak mengalami error. Dan selanjutnya, setelah data tadi di scraping, kemudian disimpan ke dalam data mentah dataset BigQuery. Itu adalah tampilan di dalam BigQuery atau tabel dataset yang menyimpan data mentah dari Bitcoin tadi. Di sini tabel-tabelnya ada tanggal, kemudian open, high, low, kemudian close, dan volume. Adapun untuk yang terakhir ini adalah tambahan dari kode yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses ETL atau cleaning data. Data di-cleaning dari data mentah menggunakan BigQuery SQL dengan tujuan untuk memfilter dan membuat sebuah kolom baru untuk pemodelan. Di sini gambar pertama adalah query yang kita buat di dalam BigQuery. Kemudian di bawahnya adalah tabel hasil dari pembuatan tabel baru menggunakan BigQuery tadi, menggunakan SQL tadi. Di sini setelah kita cleaning menggunakan SQL, ditampilkan ada 4 kolom, yaitu data prediksi atau data version, kemudian close price atau harga tutup pada waktu hari itu, kemudian ada volume, dan yang terakhir ada untuk pemodelan. Selanjutnya, setelah data di cleaning, di sini adalah proses keempat, mentraining model Random Forest Regression atau implementasi Random Forest Regression menggunakan dataset yang sudah di cleaning tadi. Di sini kita menggunakan kode Python yang diimplementasikan ke dalam cloud function, kemudian kita deploy atau kita upload, dan setelah kita berhasil menjalankan fungsinya akan menyimpan data baru yang merupakan hasil prediksi. Data baru tersebut akan disimpan ke dalam dataset BigQuery yang menghasilkan kolom-kolom di bawah ini. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah untuk mengautomatisasi atau menjadwalkan fungsi dan query yang telah kita buat. Jadi tujuan dari Cloud Scheduler dan Scheduler Queries di sini adalah untuk membuat fungsi scraping data mentah Bitcoin dan fungsi training model agar bisa otomatis dieksekusi setiap 24 jam sekali. Untuk gambar sampingnya adalah gambar Cloud Scheduler yang sudah kita buat. Di sini ada 2 fungsi yang kita jadwalkan, yaitu untuk Bitcoin scraping atau mengambil data mentah yang update setiap hari kita ngambil. Kemudian di sini ada training predict Random Forest. Yang kedua, di sini ada menjadwalkan query proses ETL untuk cleaning data mentah yang akan terupdate setiap harinya. Untuk dokumentasinya dari samping, kita menjadwalkan sebuah query yang namanya adalah BTC cleaning. Jadi di sini kita menggunakan schedule query agar lebih optimal untuk menjadwalkan SQL-nya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita memvisualisasikan menggunakan Locus Studio. Di sini diagram dari Locus Studio menampilkan diagram harga volatil Bitcoin yang naik turun. Kemudian pada tanggal 11 Januari di sini akan menampilkan data yang relatif stabil sampai 30 hari ke depan. Di sini bisa terjadi karena Random Forest dia tidak sepenuhnya bisa memprediksi sampai 30 hari dengan akurasi tinggi. Akan tapi di sini memvisualisasikan prediksi berdasarkan tabel harga Bitcoin real time seperti di bawah tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel real time yang sudah terupdate secara otomatis. Di sini akan menunjukkan harga-harga closing dan tanggal-tanggal di waktu itu. Kemudian untuk tabel yang warna biru adalah tabel prediksi harga Bitcoin setelah kita melakukan forecasting tadi. Untuk tabel yang biru ini bisa dilihat hasil grafiknya seperti tabel prediksi yang seperti grafik prediksi di atas. Baik, selanjutnya kita masuk bagian conclusion. Jadi kesimpulannya, pergerakan harga Bitcoin tidak sepenuhnya acak berdasarkan grafik hasil forecasting. Pergerakan harga Bitcoin menunjukkan pola fluktuasi yang berulang dan relatif stabil dalam rentang tertentu. Hal ini menandakan bahwa meskipun Bitcoin bersifat volatil, pergerakannya tetap memiliki pola historis yang dapat dipelajari oleh model berbasis data. Harga harian dan volume transaksi berperan signifikan konsistensi nilai prediksi pada grafik dan tabel menunjukkan bahwa data OHLC dan volume transaksi mampu
menangkap dinamika pasar Bitcoin. Kombinasi pergerakan harga harian dan volume membantu model membedakan pergerakan yang bersifat noise dengan tren pasar yang sesungguhnya. Teknologi machine learning efektif membaca arah pasar. Hasil prediksi random forest regression menunjukkan arah pergerakan harga yang logis dan tidak ekstrim. Mencerminkan kemampuan model dalam menangani data nonlinear dan volatilitas pasar kripto. Ini membuktikan bahwa machine learning dapat digunakan sebagai alat bantu analisis pasar yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.